Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Maulinda dengan NPM 221328. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan jenis-jenis sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum merupakan tempat di mana kita dapat menemukan hukum, atau bisa juga diartikan sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang dapat menimbulkan hukum. Sumber hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber hukum formal, yang kedua, sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang mengatur dengan cara menyelenggarakan hak dan kewajibannya itu sendiri, atau sumber hukum yang dibentuk secara langsung yang dapat mengikat langsung pada masyarakatnya. Lalu yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang memuat pada ketentuan-ketentuan pokok tentang hak dan kewajiban, yang dimana warga masyarakat itu tahu kapan, dari mana, dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukannya. Kemudian di sini ada sumber-sumber hukum formal. Sumber-sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat atau perjanjian internasional, yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima doktrin. Yang pertama undang-undang. Undang-undang identik dengan hukum tertulis ius scripta dan hukum tidak tertulis ius scripta. Undang-undang juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama undang-undang formal dan undang-undang material. Yang pertama, undang-undang formal. Undang-undang formal merupakan adanya keputusan penguasa yang dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya. Lalu yang kedua, undang-undang material. Undang-undang material merupakan adanya ketetapan penguasa yang dilihat dari segi isinya, yang dinamai undang-undang dan juga diikuti oleh seluruh orang secara umum. Undang-undang memiliki asas ignorantia legis excusat neminem, yang berisikan diberlakukannya fiksi hukum, di mana seseorang akan dianggap dan mengetahui akan adanya hukum tersebut. Maka apabila seseorang telah melakukan pemerkosaan lalu dia ditangkap dan diadili, maka dia tidak boleh membela diri dengan alasan dia tidak tahu akan adanya perundang-undangan tentang pelanggar pemerkosaan. Selanjutnya materi undang-undang. Undang-undang di Indonesia ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saya akan memberikan contoh yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, susunan Dewan Pertimbangan Agung ditentukan dengan undang-undang yang dilihat dari pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang dilihat dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, aturan peralihan perundang-undangan. Salah satu hal yang sangat terpenting yang ada di dalam perundang-undangan yaitu kesatuan peralihan, yang sebagaimana dapat dicontohkan pada pasal 2 tentang aturan peralihan. Selanjutnya, bagian dari undang-undang. Bagian dari undang-undang terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsiderans, yang berisikan tentang mengapa undang-undang tersebut dibuat. Lalu yang kedua, ada diktum atau bisa disebut amar. Diktum atau amar itu yang di dalamnya terdapat isi undang-undang atau pasal undang-undang. Selanjutnya, hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan apabila mempunyai derajat yang lebih rendah di dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bersederajat dengan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ada kekuatan berlakunya undang-undang. Kekuatan berlakunya undang-undang terbagi menjadi dua, yaitu ada kekuatan berlaku yuridis dan kekuatan berlaku sosiologis. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan salah satu jenis hukum yang memiliki peraturan-peraturan atau bisa saja disebut sebagai kebiasaan adat.
Lalu, apa sih kedudukan kebiasaan dalam sistem kodifikasi itu? Kebiasaan dalam sistem kodifikasi itu yaitu dapat diterimanya sistem hukum karena kebiasaan dalam perundang-undangan tersebut haruslah dengan sepengetahuan bahwa sistem hukum sepengetahuan dengan perundang-undangannya. Kemudian ada masyarakat hukum dan masyarakat sosial. Lalu, apa sih kedudukan hukum kebiasaan di Indonesia itu? Kedudukan hukum kebiasaan di Indonesia itu memiliki sifat universal. Lalu yang terakhir, kebaikan dan kelemahan apa hukum kebiasaan Indonesia? Kebaikan hukum kebiasaan itu merupakan kelemahan dari hukum undang-undangannya, dan juga sebaliknya demikian. Lalu kebaikan perundang-undangan itu lebih ke menjamin adanya kepastian hukum. Begitupun sebaliknya, kelemahan hukum juga bisa. Lalu yang ketiga ada traktat atau bisa disebut juga sebagai perjanjian internasional. Merupakan salah satu sumber hukum yang dalam artian formal. Kemudian dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia tuh dapat kita lihat dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu secara umum juga traktat atau perjanjian internasional tuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama, treaty, yang ketiga, agreement. Treaty merupakan perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuannya disahkannya oleh presiden. Kemudian yang kedua, agreement. Agreement tuh kayak perjanjian yang disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkannya oleh presiden. Lalu yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu merupakan salah satu sistem hukum yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Jurisprudensi juga muncul karena adanya putusan dari hakim. Dalam arti sebagai putusan pengadilan, jurisprudensi juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jurisprudensi biasa dan yang kedua jurisprudensi tetap atau bisa disebut Veste Jurisprudentia. Jurisprudensi biasa terdiri dari putusan perdamaian dalam perkara perdata. Kemudian putusan pengadilan negeri yang tidak terdibanding. Lalu yang ketiga putusan pengadilan tinggi yang tidak terkasasi. Yang keempat seluruh putusan Mahkamah Agung. Kemudian jurisprudensi tetap terdiri atas kekuatan mengikutinya undang-undang yang berlaku umum. Sebab adanya undang-undang tersebut berisikan peraturan-peraturan yang sifatnya abstrak dan tidak tertuju kepada tertentu. Yang kedua tuh kekuatan mengikat dan sesuatu putusan pengadilan hanyalah memutus perkara atau peristiwa sejenis saja. Lalu yang kelima ada doktrin. Doktrin itu merupakan suatu jenis hukum yang berisikan ilmu hukum. Lalu seperti kata pendapat pakar senior doktrin itu merupakan sumber hukum, terutama putusan hakim yang sering berpedoman pada pandangan pakar tersebut. Kemudian di sini ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari materi hukum yang diambil. Lalu sumber hukum material ini juga menjadi faktor hukum karena membantu menentukan isi atau materi hukum itu sendiri. Kemudian ada beberapa faktor sumber hukum material. Yang pertama ada faktor ideal. Faktor ideal itu patokan tetap mengenai keadilan yang harus ditaati. Jadi keadilan yang harus ada tuh harus kita taati sebagaimana itu masih berlaku. Lalu yang kedua ada faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan tuh hal yang benar dalam hidup masyarakat pada aturan yang berlaku. Jadi hal benar dalam hidup tuh ada pada aturan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.